tahu pemirsa, kiranya rekomendasi ini akan ditindaklanjuti tidak ya oleh penyidik? Mungkin saya tanya kepada Pak Susno. Pak Susno, kalau menurut pandangan hemat Bapak, sekiranya rekomendasi dari Komnas HAM ini kan juga bukan main-main ya Pak ya, akan ditindaklanjuti tidak sih oleh penyidik? Ya, penyidik jauh lebih pinter dari Komnas HAM ya. Mereka itu kerjanya nyidik kok. Penjelasan dari Pak Ahyar tadi jelas sekali. Sudah sangat jelas. Jadi ini termasuk dia nggak ngerti hukum gitu ya. Jadi rekomendasi ini kalau ini kan termasuk sesat gitu ya. Rekomendasi yang sesat. Kemudian yang berikut lagi ya. Apapun rekomendasi Komnas HAM, pasal 340 dan pasal 338 sudah tidak bergeser. Dan apalagi sudah direkonstruksi perencanaannya. Nah ini kan dalam rangka mencari motif gitu. Ditindaklanjuti ngapain ngabisin waktu gitu. Kemudian satu lagi, pertanyaan yang kadang-kadang keliru. Ada nggak buktinya bahwa dia tidak terlibat? Di Indonesia ini kan hukum kita yang harus dibuktikan dia terlibat apa enggak. Ya. Nah kalau nggak terlibat, nggak ada bukti-buktinya sesuai dengan alat bukti pasal 184 KUHP, ya sudah, nggak usah lagi dibuktikan tidak terlibat. Nah di dalam hal ini, Komnas HAM hanya mengutip saksi. Saksi yang jumlahnya berapa? Saya katakan mau 1.000, mau 1.000.000 itu nggak ada gunanya kalau saksi aja. Itu sama dengan bohong. Nah kalau itu dimasukkan yang memperkuat dugaan Komnas HAM itu namanya ngawur. Gitu. Jadi ngapain kita capek-capek membahas itu? Lebih bagus kita membahas yang lain ya Pak Ahyar ya. Masalah ekonomi atau masalah apa. Oke Mbak, itu aja Mbak. Oke, mungkin saya minta tambahan dong Pak Ahyar. Pak Ahyar sebenarnya jikalau rekomendasi ini ditindaklanjuti oleh tim sus atau juga para penyidik di sini, akan mengganggu proses yang sedang berjalan tidak? Satu dulu Putri, rekomendasi itu apa sih? Hukumnya rekomendasi itu boleh diterima, boleh tidak. Itu dulu, dia nggak mengikat. Jadi rekomendasi tidak mengikat pihak kepolisian, bisa diabaikan. Juga nggak bisa kalau diabaikan rekomendasi dari Komnas HAM oleh Kapolri, nggak bisa juga mereka melakukan upaya gugatan ke PT UN, nggak bisa. Namanya rekomendasi, bisa diterima, bisa tidak. Beda kalau perintah atasan itu lain persoalan kan. Komnas HAM kan bukan atasan dari kepolisian. Atasan dari polisi adalah presiden. Kapolri kan begitu. Presiden mengatakan tuntut tuntas selesaikan kan itu. Mereka pihak kepolisian kita sedang menjalankan itu saat sekarang. Jadi nggak harus Putri, nggak usah juga risau saya kira pihak kepolisian kalau sekiranya nanti tidak melaksanakan rekomendasi akan dibuat secara PT UN oleh pihak Komnas HAM. Saya kira tidak juga, nggak ada juga upaya hukum kemana mereka akan gugat, itu nggak mungkin. Nanti akan dipersoalkan apa legal standingnya apa, bisa dipersoalkan. Nah itu tadi yang saya katakan tadi, ini kalau yang mana yang katakan ini delik susila kah atau kekerasan PKS kah, perbuatan kekerasan sosial yang baru undang-undangnya, pada umumnya delik susila ini adalah delik aduan. Ya. Pihak korban, pihak ini yang melakukan. Nah ini kan kemarin sudah dihentikan, sudah ada, dinyatakan tidak ada hal tersebut. Saya setuju juga apa yang dikatakan oleh saudara Febri tadi. Kalau sekiranya adanya kekerasan di situ, ini saya juga bertanya-tanya nih, kenapa kok masih satu mobil? Tetapi sekali lagi kalau ada kekerasan di situ, ada buktinya enggak? Ada sidik jari enggak di situ? Kalaupun ada siapa yang melakukan kekerasan bisa jadi persoalan. Sidik jari siapa ada di situ? Ada visum enggak? Kalau kekerasan itu kan pasti ada bekas kan? Ya. Kalau enggak ada apa bukti? Ini yang saya katakan tadi, kalau hukum ini dia landasannya ada pembuktian. Kalau nggak ada bukti nggak bisa, mendalilkan kita bisa aja. Putri saya bisa mengatakan, Istana Merdeka dan istana apa yang satu lagi yang menghadap ke kali itu, saya bilang itu tanah warisan dari orang tua saya. Saya minta misalnya segera keluar ke presiden dari situ, bisa saya dalilkan kan. Tapi buktinya mana, sertifikatnya mana, punya saya. Kemudian juga kan itu yang akan ditanya, sertifikat lah merupakan bukti. Nah dari kekerasan tadi tentu ada bukti kan, ada bekas enggak? Ada CCTV enggak? Bagaimana dilakukan itu? Kalau ada, itu lain persoalan. Tadi pertanyaannya tadi, akan rame enggak nanti kalau ada? Kan udah dihentikan oleh
Karena tidak tentu tidak ditemukan bukti. Tinggal persoalannya tempatnya. Semula adalah di Duren 3, Jakarta, tapi substansinya kan sama. Kekerasan seksual atau pelecehan seksual kan itu juga deliknya yang dilakukan. Bukan persoalan tempat. Persoalan tempat itu adalah kompetensi relatif. Dari pengadilan, kepolisian mana yang berwenang. Kalau polisian bisa seluruh Indonesia diambil alih oleh Mabes, Mabes di mana aja bisa masuk. Berbeda dengan pengadilan, ini yang dikenal dengan kompetensi relatif. Itu wilayah kompetensi relatif, ini kabupaten atau kota. Nah hanya itu bergesernya, tapi substansinya sama. Yang polisi mengatakan tidak ada. Kan lain sebaliknya kalau ada pra-peradilan terhadap hal itu lain persoalan. Kalau ada perintah dari pengadilan, buka kasus itu, ada 2 alat bukti. Kan harus ada 2 alat bukti. Bukti yang mana aja, ini kan keputusan Mahkamah Konstitusi begitu. 2 di antara yang pasal 184 itu yang mana aja. Kalau ada itu boleh nih dibuka lagi kasus. Kalau nggak ada ya nggak bisa sebegitu aja. Ini kan harus ada tata hukum, ada order tertib hukum di situ. Nggak bisa kita loncat-loncat aja. Iya, tapi Mas Febri, bukannya kalau misalnya kasus ini dibuka secara hukum, ketika tidak ditemukan adanya dugaan pelecehan seksual, nama Joshua menjadi bersih. Karena kan itu juga keinginannya, membersihkan seorang terduga pelecehan seksual, benar tidaknya ia melakukan pelecehan seksual. Ya, justru menurut hemat kami dengan adanya SP3 dan dinyatakan itu tidak ada tindak pidana, itu sudah sedikit memulihkan nama almarhum. Namun orang-orang ini saya juga tidak tahu mau arahnya kemana, terus mengarahkan ke hal tersebut. Dan sampai hari ini tidak ada bukti apapun yang disampaikan, hanya pengakuan katanya dan katanya. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh ahli, Pak Ahyar juga sudah sangat gamblang sekali. Mana visumnya? Intinya mana alat buktinya? Dan kenapa tidak pernah diperadilankan sampai hari ini? Gitu loh. Apakah akan terus-terusan si almarhum ini dituduh, menurut hemat kami ini tidak pernah terjadi. Ini udah mati, tidak bisa membela dirinya. Kecuali keluarga saat ini untuk memulihkan nama baiknya. Kami sudah menang 1 langkah waktu tanggal 27 waktu ekshumasi. Itu sudah dilakukan penguburan secara kedinasan. Itu keluarga sudah sedikit terobati. Walaupun sampai hari ini orang-orang yang menyatakan dirinya terkena prank itu tidak ada etika atau itikat baik untuk meminta maaf kepada pihak keluarga. Apakah segitu mahal, sebegitu gengsinya? Apakah tidak memperhatikan sosok seorang ibu yang tua renta di Sungai Bahar sana? Komnas Perempuan kemana? Ini ibu-ibu perempuan juga loh. Anaknya pulang dengan mengenaskan. Kalau di Jakarta memang sudah di SP3, tapi kan di Magelang ketika dituduhkan pelecehan seksual di Magelang kan tidak tahu kebenarannya. Nah, benar tidak dugaan pelecehan seksual di sana? Nah itu tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Bapak Susno dan juga Pak Ahyar. Dalam hal ini Pak Susno juga sudah sangat berpengalaman tentunya. Apa yang mau dipaksakan lagi? Ini pengakuan dan pengakuan dari sebelah pihak. 1 juta saksi pun dari pihak yang hanya pengakuan tidak disertai dengan alat bukti itu seharusnya tidak bisa dipertimbangkan. Kecuali memang dipersesuaikan ada CCTV-nya, ada visum et repertumnya. Kami tidak bisa bicara apa-apa. Kemudian disesuaikan lagi dengan komunikasi dengan keluarga dan dianggap sudah sebagai orang tua. Dan ini yang dilakukan oleh Pak FS ini dan para tersangka, ini juga perbuatan berlanjut juga. Kenapa harus dicuri juga uang daripada almarhum? Almarhum sudah meninggal tanggal 8 tapi tanggal 11 masih bisa berpindah secara ilegal ke uang. Ini kejahatan perbankan juga loh. Iya, karena memang di sini tidak ada pihak dari Komnas HAM, ayolah mungkin kita berprasangka baik. Jikalau memang dugaan pelecehan seksual yang dibuktikan dan Joshua tidak melakukan pelecehan seksual, ini merupakan pembersihan nama almarhum. Tapi jika memang ditemukan dugaan adanya pelecehan seksual, bisakah ini kemudian menjadi pembenaran Sambo melakukan pembunuhan hingga hukumannya menjadi ringan? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.